perhatikan orang-orang Palestina tidak sholat di sana, apalagi sampai iktikaf. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan perang Uhud kita. Perang Uhud ini status perangnya, Pak, itu berbeda dengan perang Badar. Kalau perang Badar itu wajib, ya, yang tidak mau ikut perang Badar itu maka dikategorikan kan orang-orang munafik begitu. Maka nama-nama sahabatnya disebutkan, kita akan berangkat ke Badar, maka selalulah perintah Allah, kata Nabi. Tapi kalau perang Uhud enggak, yang mau siap-siap ke Uhud silahkan, gitu tuh kalimat itu, Pak. Jadi karena Nabi SAW mengatakan demikian, ada pasukan yang disiapkan oleh Nabi namanya Sariyah. Di dalam peperangan Nabi itu ada 3 istilah, ada Ghazwah, ada Ma'arikah, ada Sariyah. Apa beda keduanya, Pak? Kalau Ghazwah itu langsung dipimpin oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ma'arikah, peperangan, Nabi enggak ikut, dipimpin oleh sahabat. Kalau Sariyah itu tim ekspedisi, Pak. Jadi sebelum perang itu ngintai dulu tuh. Nah, itu jumlahnya di bawah 100, Pak ya. Di bawah 100, di atas 3 atau di atas 5 orang. Gitu. Karena kalau disebut 5 orang ataupun 7 orang disebutnya majmu'ah, gitu tuh ya. Nah, sebelum perang Uhud itu Nabi menunjuk namanya Zaid bin Harithah. Ini satu-satunya sahabat yang namanya eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab. Dia adalah anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan oleh Rasul kepada siapa? Hah? Sebelum dengan Zainab. Kalimatus Sa'diyah. Oh, Kalimatus Sa'diyah bukan. Sepeda masih ada nih. Zaid bin Harithah, Ummu Aiman. Nanti punya anak siapa itu? Punya anak siapa? Panglima besar perang Qadisiyah, Usamah bin Zaid. Sepedanya ambil di mana itu, Pak Sandi? Pak Sandi nggak ada nih ya? Iya, Ana lagi sama keluarga, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, nanti Ummu Aiman wafat, lalu nikah dengan siapa? Zainab. Nah, nanti hubungan dengan Zainab nggak begitu bagus, cerai. Bekas istrinya dinikah oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak menikahi istri anak angkat? Boleh. Antum ngangkat anak angkat. Anak angkat itu dapat warisan nggak? Enggak. Pokoknya yang diangkat-angkat tuh nggak bisa dapat waris, Pak. Anak angkat gitu ya. Istri angkat, kalau istri nggak ada istri angkat, Pak. Nah, nikah dengan Zainab nggak bagus, ya, cerai. Lalu dinikah oleh Rasul. Rasul malu-malu sebetulnya. Kata Allah, Pak, jangan malu-malu Muhammad. Ya, hukum itu nggak boleh masalah malu-malu. Akhirnya dinikah. Nah, ketika Uhud, sebelum Uhud itu Nabi mempersiapkan namanya kelompok ekspedisi, Pak, disebut dengan Sariyah, dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Jadi wajar aja kalau anaknya jadi panglima perang, bapaknya juga panglima, Pak, karena buah dari pohonnya. Kalau bapak di bulan puasa senangnya tidur, itu anaknya bukan tidur lagi tuh ngorok tuh, Pak, tuh. Berangkat nih. Ya, itu berangkatnya ke daerah Zatu Irqin, kemudian ke Irak. Kenapa? Karena dapat informasi Nabi SAW bahwasannya Abu Sufyan itu melakukan perjalanan dagang ke Syam, nggak lewat Madinah. Padahal Mekah ke Syam itu paling dekat lewat mana, Pak? Lewat Madinah. Tapi ini lewat Zatu Irqin. Zatu Irqin kemarin, Zatu Irqin berarti ke Irak tuh, Pak, tuh. Muter. Biasanya Mekah Madinah, Mekah Syam itu perjalanan berapa? Sebulan. Itu bisa 4 bulan tuh, Pak, lama. Gitu. Artinya biaya yang dikeluarkan kosnya lebih besar. Sehingga mereka merugi itu, Pak, itu. Pernah satu waktu mereka melakukan perjalanan untung besar. Dicegatlah oleh siapa nih? Oleh Sariyahnya.
pasukan ekspedisinya Zaid bin Harisah. Begitu. Nah, pembentukan syariah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sebelum terjadinya meletusnya perang Uhud, itu atas perintah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini dia perannya besar ketika perang Uhud, Pak. Ya, perannya sangat besar. Dia Ansor atau Muhajirin? Ansor. Ya. Dia donatur terbesar. Kalau perang Badar, donaturnya 100% Muhajirin. Tapi kalau perang Uhud 100% Ansor. Paham nggak, Pak? Nih di antara beda ya. Kalau Badar donaturnya 100% Pak, itu Badar, Muhajirin. Kalau Uhud 100% orang Ansor. Kenapa? Karena memang Nabi tidak melibatkan pendanaan Badar dari orang-orang mana, Pak? Orang-orang Ansor. Kenapa? Nggak enak. Kenapa? Orang Ansor itu udah sangat baik, Pak. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin padahal mereka apa, Pak? Perlu. Jadi ketika Nabi galang dana untuk Badar, Pak, tidak seorang Ansor pun yang diajak bicara. Kenapa? Nggak enak, Pak. Mereka udah terlalu banyak apa? Terlalu banyak keluar, nggak enak. Subhanallah. Jadi Nabi itu orang yang pandai tahu diri, Pak. Ya, orang yang luar biasa, sensitivitasnya tinggi betul. Subhanallah. Nabi bertamu, Pak. Terus sahabat itu ngelihat ke atas, Pak. Maka Nabi langsung pamitan. Berarti apa nih? Kayaknya udah kelamaan ngobrol gitu tuh, Pak. Apalagi udah ngelihat jam tangan lagi. Makanya saya ngelihat jamaah pengajian, ngelihat jam tangan lagi. Cepat-cepat saya selesai, Pak. Jam tangan lagi. Cepat-cepat saya selesai saya itu. Subhanallah. Nabi sensitivitasnya tinggi betul. Nah, orang Ansor baik betul. Ya Rasulullah, kami punya 2 kebun, 1 buat Muhajirin, 1 buat kami. Kan begitu tuh. Sampai apa, Pak? Urusan yang sangat sensitif. Apa itu? Istri. Rasul, para sahabat, aku punya istri 2. Silakan yang 1 kalau kalian tertarik nikahi. Aku akan ceraikan, selesai idahnya kau nikah. Coba segitunya, Pak. Bapak punya istri 4 aja, Pak. Mau nggak dihibahkan ke Pak Prabowo? Mumpung beliau lagi free nih, Pak, nih. Subhanallah. Saya punya istri 4, Pak Bowo, ya. 1 buat Pak Bowo. Subhanallah. Justru kita, Pak, udah 4 pengen nambah 5. Coba tuh. Para sahabat, Pak, punya istri 2, orang-orang Ansor. 1 buat Muhajirin, ya. Aku akan talak. Dan itu subhanallah, itu sebelum ditalak, Pak, nanya dulu, mana dari istriku yang 2 ini yang lebih kau cintai? Kalau kita, Pak, kita akan kasihkan istri kita mungkin yang paling jelek, Pak, tuh. Atau yang paling buruk akhlaknya. Ya, ada namanya Sa'ad bin Rabi, aku punya istri 2. Itu oleh Allah, oleh Nabi dipersaudarakan dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, istriku 2. Kau kan duda. Karena kan istrinya nggak mau ikut hijrah, dicerai langsung. Aku punya istri 2. Kalau milih cantik, ini nih yang pertama, putih dia, cantik, moloh dan lain sebagainya. Ini kalau nggak Ramadan mungkin lebih vulgar bahasanya nih, Pak. Ini Ramadan aja ini. Subhanallah. Itu luar biasa, masaknya enak betul. Ya, aku belum bangun, subhanallah. Itu kopi yang beliau sediakan membuat aku bangun. Dari harumnya. Nah, istri yang kedua nih nggak begitu cantik, masaknya nggak begitu enak. Jadi kalau aku saran, kau pilih yang pertama aja. Coba, Pak. Coba, subhanallah. Apa kata Abdurrahman? Aku pilih yang kedua, Pak. Yang ditawarin tahu diri juga, Pak. Hah? Yang ditawarin tahu diri, milihnya yang mana, Pak? Yang nggak cakep, yang kurang bagus akhlaknya, dipilih yang itu. Oh, kalau Bapak udah pilih yang the best, Pak, karena kecap pasti nomor 1 Bapak pilihnya. Coba segitunya itu, Pak. Makanya perang Badar nggak ada yang diajak ngobrol oleh Nabi, Pak. Seorang pun Ansor. Itu dijelaskan detil dalam Sahih Bukhari. Subhanallah. Paham, Pak, ya? Itu sebabnya orang-orang Ansor, Pak, nagih apa itu? Nagih janji, nagih apa itu? Nagih kontribusi Rasul. Biar Uhud milik kami. Ya.
biar Uhud milik kami. Saya ini nggak ikut perang Uhud. Jadi Anas bin Nadhr tuh nggak ikut tuh Pak. Sa'ad bin Abi Rabi, ya Rasulullah kami sahabatmu. Kami udah baiatul aqabah, baiatul ridwan 1, 2. Kenapa kami nggak diajak ngobrol perang Badar? Sa'ad bin Abi Rabi itu Pak. Subhanallah. Jadi sahabat Nabi dari Ansar namanya Anas bin Rabi ngelihat pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Rasul dengan menunjuk Zaid bin Haritha sebagai ketua syariah ekspedisi itu Pak. Itu luar biasa, harta rampasan syariah perang itu dapat banyak tuh Pak. Udah mereka biayanya, kosnya besar, mesti muter tuh Pak tuh. Nggak direct tuh, mesti muter. Ya. Gagal terus Pak. Nah, satu waktu ada keuntungan pulang dari mana Pak? Pulang dari Syam. Jadi yang Bapak mesti dipahami, orang Mekah Quraisy itu ketergantungan dengan Syam Pak. Ketergantungan dengan pasar, ketergantungan dengan produk. Maka cara yang amat sangat efektif Pak, itu membuat lemah musuh-musuh kita boykot. Cuma masalahnya kita nggak pernah komitmen, betul nggak? Nggak pernah komit Pak, coba komit Pak. Kita nih dari bangun tidur sampai tidur lagi Pak nggak nyadar itu barang yang kita pakai, yang kita beli Freemason semuanya. Ya, produk-produk mandi. Usah saya sebutkan, bahasa ngasih inisial. Itu produk U, ujungnya R. Betul nggak? 100% Freemason itu Pak. Jadi kita benci sama mereka, tapi sabun yang dipakai sabun mereka. Tahu Pak ya? Mungkin mereknya beda Pak, tapi perusahaannya sama, betul nggak? Benci sama mereka, tapi odolnya ya UR. Paham Pak ya? Paham nggak? Subhanallah. Itu 100%. Keuntungannya beli senjata, nembakin orang di Aqsa. Kenapa? Karena Quraisy itu ketergantungan dengan Syam. Oleh Nabi ditutup jalurnya. Set. Akhirnya mereka mesti muter tuh batu tendangan pisang ke Syamnya. Mana dalil ketergantungan orang-orang? Mana Mekah ke Syam? Jelas ayatnya Bapak hafiz. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ketika syita mereka kemana Pak? Ke Yaman. Jadi keuntungan di Yaman tuh nggak banyak Pak. Biasanya mereka berjualan untuk happy Pak. Kenapa? Karena rata-rata ketika masa jahiliyah perempuan Yaman itu agak murah. Kalau perempuan Syam mahal. Orang Syam Pak, perempuannya itu paling cantik di dunia. Ya, paling cantik di dunia. Kenapa coba? Karena keturunan Ibunda Sarah. Masih ingat nggak? Ibunda Sarah istri siapa? Ibrahim. Ya, pernikahan keduanya melahirkan siapa? Ishak. Dari Ishak lahir siapa? Yakub. Dari Yakub lahir siapa? Yusuf Pak. Perempuan-perempuan lagi motong apel Pak, ngelihat Nabi Yusuf dipotong tangan nggak kerasa. Coba perempuan-perempuan sini ngelihat wajahnya Ustadz Ibnu. Wih, luar biasa. Ngelihat mukanya Nabi Yusuf, ada malaun kabir, ini malaikat, katanya nggak kerasa Pak. Kebayang nggak Nabi Yusuf Pak? Waduh, subhan. Keturunan Nabi Yusuf itu melahirkan bangsa Syam. Gimana nggak cakep Pak? Mana Syam itu? 4, Palestina, Beirut, Lebanon, Jordan, sama Suriah. Coba kemarin yang ke Jordan. Tuh, ya. Itu OB-nya aja kayak artis mukanya Pak. Tuh OB doang tuh. Subhanallah. Cakep-cakep tuh Pak tuh. Mahal Pak. Orang Yaman juga cakep, tapi nggak cakep orang Syam. Murah.
Makanya coba sekarang, mata uang yang paling rendah di dunia, mana itu Pak? Setelah Angola, Yaman Pak. Visanya aja tulis tangan, mau kemana? Ke Yaman, tulis tangan. Ya kan udah main visa, mesti tulis tangan tuh Pak. Saking tawadunya Yaman. Nah kalau ke Syam mahal-mahal Pak. Mereka dagang ke Syam. Kalau ke Yaman untung buat happy-happy, mumpung murah Pak. Ya itu perspektif jahiliyah. Nah dapat untung besar nih Zaid bin Haritha. Kenapa? Karena motong jalur. Apa kata Anas bin Nadhr? Ya Rasulullah, ini mereka pasti akan marah. Abu Sufyan, jalur dagangnya ditutup. Pasti mereka akan melakukan penyerangan. Siap-siap Rasul. Siap-siap. Subhanallah. Enggak. Kalian kalau mau siap silahkan. Gitu tuh Pak tuh. Jadi memang Uhud itu enggak didesain. Ya, enggak didesain. Kenapa? Karena perang Badar desainnya luar biasa, perencanaannya luar biasa. Maka kalau Bapak sebut siapakah donatur paling tinggi Pak perang Badar, perang Uhud, muncul nama Anas bin Nadhr. Donatur paling besar perang Badar siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu diantara segi pembeda. Yang menariknya Pak, itu Ibnu Hisham memberikan isyarat ya. Kenapa perang Uhud kalah? Lihat Pak, uang sumber dana Muhajirin, sumber dana Ansor. Sumber dana Muhajirin bersih murni. Sumber dana Ansor mereka akan melakukan transaksi dengan orang Yahudi, betul nggak? Dengan orang Nasrani, udah campur tuh Pak. Paham nggak Pak? Udah campur. Makanya wasiat perang Badar 130 Ali Imran apa? Jangan makan harta riba. Maksudnya apa? Itu sebagai isyarat untuk perang-perang apa? Selanjutnya. Nah itu diantara sisi lain tuh Pak. Ya, diantara sisi lain. Perang Badar. Subhanallah. Nah, Anas bin Nadhr itu seorang Ansar yang mengerahkan seluruh dananya, seluruh hartanya, seluruh dinar dan dirhamnya Pak untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Yang kedua, perang Uhud ini walaupun banyak tokoh Islam yang wafat Pak. Siapa di antaranya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua Mus'ab bin Umair. Kemudian yang ketiga siapa? Julaibib. Siapa Julaibib? Marbot Masjid Nabawi. Siapa lagi dia? Ada yang tahu? Hanzalah. Itu tuh ya. Itu yang syahid tuh Pak. Kenapa? Karena posisi mereka persis di depan Uhud Pak. Kenapa disebut perang Uhud? Karena memang terjadinya di Uhud. Uhud itu saya tanya, itu masuk tanah haram atau luar tanah haram? Kan nggak boleh melakukan peperangan di tanah haram. Sekarang Pak, Uhud masuk tanah haram Madinah nggak? Coba cek. Uhud masuk tanah haram atau bukan tanah haram? Yang pernah ke Madinah? Masuk sekarang. Sekarang Pak. Dulunya bukan masuk tanah haram. Ya. Kenapa Uhud oleh Nabi dimasukkan? Karena haram itu Pak, hadisnya jelas, ketentuannya jelas. Ya. Antara dua gunung utara dengan dua gunung selatan itu adalah batas haram. Antara gunung timur dan gunung barat Madinah itu adalah tanah haram. Nah, yang dimaksud oleh Nabi gunung-gunung itu tidak termasuk apa itu? Jabal Uhud, tidak termasuk Uhud. Kapan Uhud itu wilayahnya, tanahnya dimasukkan tanah haram? Pasca perang Uhud. Kemuliaan bagi mereka yang apa Pak? Yang syahid.
Jadi kesyahidan itu mengubah status legalitas hukum tuh Pak. Berarti Bapak nggak boleh tuh ngambil tanah, ngambil batu Pak dibawa ke sana. Nggak boleh berkata kotor tuh Pak tuh. Nah nanti siapa Dajjal itu kan garisnya itu tuh Pak, itu garis Uhud tuh Pak tuh. Dia di luar Uhud. Ya, karena kan dia nggak bisa masuk ke tanah haram. Dulu Uhud bukan tanah haram Pak. Ya, bukan tanah haram. Tanah haram itu yang kemarin Ustaz Ibnu nanya, kali itu. Nah, kali itu batas paling luar haram Madinah Pak. Kan ada parit tuh ya. Ada parit yang bikin banjir, yang itu menjadi darahnya pasukan kufar Quraisy. Itu tanah haram tuh Pak tuh. Kan Uhud masih ke sana lagi. Ada sekitar 1 kilo lagi tuh ya. 1 kilo lagi tuh. Pada zaman Nabi Uhud bukan tanah haram Pak. Bukan. Makanya Nabi SAW ya kita tarik mereka bawa ke Uhud. Ditarik tuh. Nah perang Uhud Pak itu tidak dipersiapkan oleh Nabi matang-matang. Makanya kata Nabi, in syi'tum, seperti kalau Ibnu Hisham itu menyebut perang Uhud itu kayak sholat qobliyah maghrib. In syi'tum faf'al wa illa fala. Kalau kamu sholat qobliyah maghrib silahkan. Kalau enggak silahkan juga. Paham enggak Pak? Itu sebelum Nabi SAW dibujuk oleh siapa? Anas bin Nadhr. Rasul kita mesti siapkan Rasul. Kalau mau perang silahkan. Ya, kalau tidak pun silahkan. Tapi ketika Nabi bilang apa? Sudah kita siapkan Uhud. Nah, ketika ada sahabat Nabi, mohon maaf, ada oknum muslim yang membelot Pak, itu sudah masuk kategori apa? Nabi sudah mensyariatkan Uhud. Tapi awalnya enggak. Beda sama perang Badar dari awal. Kita akan Badar. Kita jemput mereka di Badar. Maka persiapkan iman-iman kalian. Yang tidak ikut, maka kalian bukan bagian dari umat Muhammad. Maka ketika itu Madinah kosong, Pak. Sampai Nabi mengangkat Abdullah bin Umi Maktum jadi pengganti imam sholat dan Abu Lubabah sebagai pengganti PLT kepala negara. Kosong Madinah. Tapi di Uhud, Pak, Madinah penuh. Bayangkan orang masih ada jualan, Pak. Seperti tidak ada pengumuman resmi. Ayo Uhud, Uhud. Enggak, Pak. Paham, Pak ya? Maka keluarlah kalimat Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak didesain Pak secara organisatoris Pak itu bisa dikalahkan dengan kebatilan yang disusun secara rapi. Itu tuh ya. Karena kan terjadinya tanggal berapa Syawal ini? Tanggal berapa Syawal? 7 Syawal, Pak. Jadi kaum muslimin masih sibuk tuh Pak itu. Ya, ada yang puasa Syawal, ada yang ke pasar. Kemudian masih silaturahim tuh Pak, makan ketupat mungkin di kantor kita tuh Pak. Ya. Enggak kebayang tuh. Karena itu hari terakhir puasa Pak, puasa Syawal. Terjadi hari Sabtu Pak. Ya. Nabi berangkatnya Sabtu pagi. Ya, berangkatnya Sabtu pagi. Subhanallah, nggak direncanakan betul tuh Pak tuh. Nah, kenapa Anas bin Nadhr Rasul ini akan perang? Kenapa? Karena jalur dagang mereka kau putus Rasul. Ini pasti mereka akan melakukan balas dendam. Itu Nabi biasa aja tuh Pak bergeming. Nah, disinilah ya Ibnu Khaldun mengatakan sisi basyariah Nabi. Apa itu sisi basyariah Nabi? Sisi apa itu? Kemanusiaannya. Ini harus dipersiapkan Rasul. Beda kan sama perang Badar. Rasul, ini apakah idemu? Ya ini ide saya. Kalau saya punya pendapat lain Rasul. Kan begitu Pak, sahabat tingkap gempita. Ayo silakan, kasih idenya. Tapi kalau Nabi enggak Pak, lama tuh Pak. Ya, lama. Nah, disitulah hadir orang-orang Ansor Pak. Mereka menutup rumpang kontribusi mereka yang banyak kosong ketika perang Uhud. Subhanallah. Perang Uhud itu ada gunung yang dibolongi. Coba Bapak lihat, cek di YouTube atau di Google. Itu kan gunung Uhud itu panjang.
satu-satunya gunung di Arab Saudi yang warnanya apa? Merah, kemerah-merahan. Gitu ya. Itu Gunung Uhud itu dibobok, Pak. Ya, Gunung Uhud itu dibobok. Jadi mereka dagang itu musim panas. Ya. Musim panas, Rajab. Ya. Bulan Rajab, Pak, mereka bergerak dari Mekah menuju kemana, Pak? Ke Madinah melalui jalur Jeddah. Melalui jalur Jeddah kemudian ke belakang Uhud. Jadi mereka, pasukan Abu Sufyan itu nunggu di belakang Uhud, Pak. Itu sekitar 40 hari. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Jadi ketika Rajab itu pasukan Abu Sufyan dicegat oleh siapa? Oleh Zaid bin Harithah. Ya ketika pulang itu tuh Pak, pulang mereka sampai Rajab. Nah Rajab mereka bergerak tuh Pak, perjalanan kan jauh tuh. Dari Mekah ke mana? Dari Mekah ke Madinah Pak. Melalui jalur apa itu? Melalui jalur Jeddah, kemudian lurus ke sana ke Yanbu, kemudian masuk ke mana? Masuk ke Uhud. Itu nunggu di Uhud 40 hari, Pak. Ya, nunggu di Uhud tuh di belakang Uhud 40 hari. Lalu mereka ngebolongin tuh Pak tuh. Jadi Gunung Uhud yang panjang di situ kan ada yang landainya tuh Pak tuh. Yang landainya Pak. Dibolongin oleh mereka. Misalnya itu apa ya? Dikeruk tuh ya. Dikeruk oleh mereka tuh Pak. Siapa yang memberikan biayanya? Bani Ghatfan. Gha, to, fa, alif, nun. Bani Ghatfan. Kenapa? Karena suku Quraisy ketika itu sudah kehabisan dana. Biaya yang dikerahkan ya untuk Uhud semuanya 100% dari Bani Ghatfan Pak. Bani Ghatfan itu orang-orang kaya Taif tuh Pak. Ya, orang-orang kaya Taif. 40 hari Pak, mereka tuh ngebobok. Satu rasa dendam Abu Sufyan. Kenapa mertuanya mati? Adik mertuanya mati. Mertuanya siapa? Utbah bin Rabi'ah. Ya, adik mertuanya mati. Siapa namanya? Syaibah bin Rabi'ah. Adik iparnya mati. Ya, kakaknya Muawiyah. Siapa namanya Pak? Walid bin Utbah. Itu mati itu Pak. Dendam yang luar biasa. Itu 40 hari Pak dibolongin Pak. Ketok, subhanallah. Ada sahabat Nabi yang mendengar Pak. Gunung dibobok. Ya. Gunung Uhud itu lebarnya berapa Pak? Oh, itu sampai detail betul nih. Hah? Gunung Uhud lebarnya berapa? Bapak mungkin Ustaz Ibnu naik tuh ke Jabar Rumat, pendek. Tapi Gunung Uhud naik ya Ustaz Ibnu? Berapa lebarnya Pak? Coba dicek di Google, ayo. Berapa lebarnya? Atau tinggi Uhud berapa, lebar berapa, panjang berapa? Hampir 3 kilo. 40 hari Pak, itu bisa landai itu. Kemarin kita udah bahas, berapa jumlah pasukan Uhud kufar Quraisy? 10.000. Itu biaya dari Ghatfan Pak. Ada sahabat Nabi yang mendengar Pak. Ya, bagaimana gunung itu dibobok. Siapakah sahabat Nabi yang mendengar Pak? Jadi apa itu telinganya tajam betul. Ya, telinganya tajam betul. Dan mereka berdoa. Ya Lata ya Uzza ya Manat. Seperti kami kalah perang di Ramadan tahun yang lalu, maka kami minta ya Lata ya Uzza kemuliaan Ramadan. Coba tuh Pak. Orang kafir berwasilah kepada Ramadan Pak, menang Uhud, lah Bapak Islam. Subhanallah. Itu mereka doanya gitu Pak. Ya Lata ya Uzza ya Manat, seperti kami dikalahkan tahun yang lalu 2 Hijriah ya dalam perang Badar di Ramadan, maka kami minta kepada ya Lata ya Uzza ya Manat kemuliaan Ramadan. Coba tuh Pak tuh. Orang kafir tuh Pak. Dibobok Pak. Ada sahabat Nabi yang telinganya tajam betul Pak. Dan nanti dia akan syahid. Tadinya omongan Anas bin Nadhr nggak didengar oleh Nabi Pak. Biarkan Anas. Itu karena aku terima mahabbah kamu, iman kamu, sayang kamu.
Karena kalian memang akan menjaga diriku, menjaga agama ini. Subhanallah. Siapa yang menguatkan perkataan Anas bin Nadhr bahwa Nabi mesti mempersiapkan pasukan, Pak? Mus'ab bin Umair. Kenapa? Ngedengar dia tuh, Pak tuh. Ya, lebarnya 3 kilo ya. 3, berapa? 3,5 kilo. Lebar Uhud tuh, Pak tuh. Itu dari Madinah. Kalau dibobok gunung, Pak, kedengeran nggak kira-kira, Pak? Bapak bisa ngedengar nggak? Mus'ab bin Umair ngedengar tuh, Pak tuh. Ya Rasul, aku mendengar Uhud ada yang sedang merobohkannya. Dari tanggal berapa mereka kerja, Pak? Dari 1 Ramadan tuh, Pak tuh. Toh. Ngedengar tuh. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ya Rasulullah, aku kira pernyataan Anas bin Nadhr benar. Kita masih mempersiapkan. Ya, kita masih mempersiapkan. Itu Mus'ab bin Umair itu ngomongnya, Pak, itu di Ramadan akhir-akhir itu, Pak. Ya, di Ramadan akhir-akhir. Awalnya dia gamang. Ya, dia gamang tuh. Lalu dia bermimpi. Ya. Mus'ab bin Umair dia bermimpi Gunung Uhud ternyata betul, Pak. Ada yang merobeknya tuh, Pak. Nah, dia ragu ini mimpi ini benar atau apa. Dia ceritakan mimpi tersebut ke Rasulullah SAW di akhir Ramadan. Persisnya 27 Rajab. Jadi persiapan, Mbak, itu kata Nabi, kalau begitu kita berangkat ke Uhud. Nah, maka status Uhud menjadi wajib. Dulu-dulunya enggak tuh, Pak tuh. Kalau perang Badar dari awal wajib. Kata Nabi, kalau gitu kita siapkan. Itu Nabi ngomong setelah Mus'ab bin Umair memberitahu ke Nabi, ya Rasulullah, aku kira pernyataan pendapat Anas bin Nadhr sangat benar, ya Rasulullah. Kenapa, Mus'ab? Tadi malam aku bermimpi, dan ini ternyata berulang kali tiap malam aku bermimpi selama Ramadan ini. Uhud ada yang menerobosnya, ya Rasulullah. Ada orang dipilih oleh Allah tuh, Pak. Ya, ada orang dipilih oleh Allah itu menjadi isyarat mempersiapkan, membuka, mensyariatkan. Seperti azan. Azan kan bukan dari Nabi, Pak. Kalimat azannya yang Allah titipkan melalui Jibril lalu kepada salah seorang sahabat. Siapa dia? Siapa dia? Abdullah bin Zaid. Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi ketemu Jibril. Lalu Jibril mengajari aku apa? Kalimat-kalimat azan. Ada orang-orang yang dipakai oleh Allah tuh, Pak. Sama. Uhud itu, Pak, kata Nabi, kalau gitu kita siapkan. Setelah Mus'ab bin Umair itu ngomong kepada siapa? Anas bin Nadhr. Maka muncullah kalimat Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Apa artinya, Pak? Orang kafir sekalipun kalau sungguh-sungguh, Pak, bisa menang dia. Paham nggak? Orang kafir sekalipun itu. Subhanallah. Ini saya senang baca Ibnu Hisham, Pak. Dia banyak memberikan riwayat yang tidak banyak diriwayatkan banyak orang. Betul nggak? Kalau Bapak baca sirah Nabawiyah terkait perang Uhud, itu munculnya hanya Anas bin Nadhr aja. Tapi mimpinya Mus'ab nggak pernah masuk tuh, Pak. Jadi orang kufar Quraisy luar biasa. Ya, komitmennya, Pak, itu di belakang Uhud, Pak. Itu udah mulai Rajab, dibobok, Pak. Kapan Uhud itu gunung yang amat sangat panjang, yang amat sangat tinggi. Kemudian ada yang landainya itu, Pak. Itu mulai pecah tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Masuk, Pak, pelan-pelan tuh. Subhanallah. Jadi kita ini umat Islam. Kalimat kita la ilaha illallah. Kitab suci kita Al-Quran. Ya, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan zikir-zikir dan doa-doa, Pak. Itu adalah bentuk tawakal kita yang luar biasa. Tapi ikhtiar tetap harus kita apa itu? Lakukan. Kurang apa, Pak, untuk yang berdoa? Nabi yang berdoa. Tapi ikhtiar kufar Quraisy. Ya, sudah datang mulai Rajab tuh, Pak, pertengah akhir Rajab. Ya, itu membuat kaum muslimin kalah. Hari ini kita hanya cukup dengan doa, betul nggak? Sedangkan kufar, orang-orang di luar sana
Wow, berduyun-duyun mereka tuh Pak. Gegap gempita. Makanya semua lini dikuasai oleh mereka. Betul nggak? Kenapa? Karena mereka totalitas. Ilmu mereka luar biasa. Networking mereka luar biasa. Itu tuh ya. Jadi pelajaran dari Uhud nih Pak, pelajaran totalitas. Pelajaran ikhtiar tuh Pak. Itulah maha adilnya Allah. Mereka yang mau berusaha bisa menang. Mereka yang mau kerja keras bisa menang. Makanya wajar banyak orang kafir kaya. Kenapa? Kerja keras. Karena doanya apa itu? Allahu inna apa itu? Inna my work. Sesungguhnya kerjaku, mungkin begitu itu. Itu adalah li football seperti Argentina itu kan. Sesungguhnya ibadahku dan matiku li kurratil qadam, for football. Totalitas mereka. Ya, Allah Maha Adil itu, Pak. Subhanallah. Itu tadinya Nabi ketika dikasih tahu oleh Anas bin Nadhr, Nabi biasa-biasa aja. Anas, aku tahu engkau enggak ikut perang Badar. Aku tahu Ansor enggak diajak olehku. Terima kasih atas kebaikan kalian. Ya Rasulullah, persiapkan nih, mereka masih balas dendam. Apa artinya pelajaran yang bisa diambil kedua dari Uhud, Pak? Seorang pemimpin tetap harus punya staf-staf, ya, deputi-deputi, Pak, yang menguatkan. Betul? Yang menguatkan. Betul nggak? Ada pemimpin baik, hebat dia, Pak. Tapi kalau sekitarnya nggak hebat, ini kalau apalagi dia nggak hebat, di sekitarnya nggak hebat, oh subhanallah. Ya, sekelas Nabi aja kayak gitu tuh Pak tuh. Makanya Nabi Allah di sekitarnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Pak. Ya, sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak akan ngerespon. Coba cari Pak, beberapa fatwa, beberapa nasihat 4 sahabat ini di Uhud Pak. Saya cari riwayat nggak ketemu tuh Pak tuh. Justru datang dari siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Ketika sholat asar dia tuh Pak tuh. Ya, ketika sholat asar sujud Pak. Itu getaran dari Uhud Pak ke Nabawi kenceng betul. Toh, subhanallah. Pun nanti sama Bapak. Kan 2 kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, mana? Madinah dan Mekah. Nanti akan ada salah seorang ulama di kaki Dajjal sudah mulai merayap kemana? Ke Madinah. Nanti akan ada begitu tuh Pak. Ya, getarannya tinggi tuh Pak. Oh, Mus'ab pun sama begitu. Ya, mendengar asar. Subhanallah. Buru-buru datang ke Nabi. Apalagi beliau mimpi itu Pak. Subhanallah. Gitu ya. Udah dapat belum fotonya? Sadib dulu. Foto Uhud yang ada conggak sedikit. Ya, para ulama Pak naik ke Uhud Pak, tapi tidak pernah naik ke bagian yang paling datar. Khawatir azab Allah turun tuh Pak. Gitu ya. Kalau Bapak mau naik ke Uhud Pak. Tapi jangan pernah naik ke yang bagian paling apa? Paling landai. Ya. Karena dari situlah itu orang-orang kufar Quraisy masuk tuh Pak. Kenapa mereka nggak dari jalan umum aja? Ya ketahuan Pak. Ya, ketahuan. Bani Ghatfan itu keturunan siapa Pak? Keturunan kaum Ad. Ad itu siapa nabinya Pak? Hud. Kaum Ad itu bagaimana fisiknya Pak? Oh, besar-besar. Maka kaum Ghatfan dia donatur terbesar kufar Quraisy perang Uhud. Kemudian tenaga terbesar tuh Pak. Ya, tenaga terbesar. Ya, itu kaum apa? Keturunan kaum Ad. Kaum Ad itu posisi geografisnya itu sekarang ada di antara Yaman dan Oman. Ya, antara Yaman dan Oman. Nah, mereka migrasi kemana? Migrasi ke Taif tuh Pak. Ya, migrasi ke Taif. Subhanallah. Nah, Mus'ab bin Umair itu salah satu menjadi aktor penting Pak.
Ketika apa? Ketika perang Uhud. Jadi Nabi SAW itu baru mengatakan apa? Ketika khutbah Idul Fitri. Ya, ketika khutbah Idul Fitri announce tuh persiapan Uhud. Apa kata Nabi SAW? Wa hadza Uhud. Laqad atani Anas bin Nadhr. Laqad atani Anas bin Nadhr. Ya, wa sami'tu minhu annana min ribtil khail wa rabtil hisan. Aku telah mendengar dari Anas bin Nadhr bahwasanya kita mempersiapkan kuda-kuda terbaik kita, unta-unta terbaik kita. Karena pasukan Abu Sufyan, anna junuda Abu Sufyan qad ata wal ana wara'a Uhud. Sekarang posisinya ada di belakang Uhud. Ya, wahum ja'u min akhir Rajab. Dan pasukan Abu Sufyan itu telah datang akhir Rajab. Berarti berapa hari itu, Pak? Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan. Ya, kemudian berarti 2 bulan 7 hari. Tapi memboboknya Pak itu 40 hari itu, Pak. Ya. Doanya tadi, Pak. Masih kita doanya. Ya Latta wa ya Uzza wa ya Manat, laqad gulibna fi Badr bisababi syahri Ramadan. Fa bi'izzati Ramadan narju ya Latta fauzan azima. Itu doanya itu, Pak. Jangan dipakai oleh kita, jangan ya. Ya Tuhanku Lata Uzza Manat, seperti kami dikalahkan di Badar karena kemuliaan Ramadan, maka aku minta kepada kalian kemuliaan Ramadan, menangkan kami di Uhud. Orang kafir aja Pak tahu kemuliaan Ramadan. Subhanallah. Nah, jadi Nabi mempersiapkan Uhud hanya berapa hari, Pak? 7 hari. Kapan? Khutbah Idul Fitri. Berangkatnya tanggal 7. Ketika khutbah Idul Fitri pun apa? In syi'tum fatadhhabu wa illa fala. Kalian mau berangkat, berangkatlah. Kalau tidak, ya sudah. Makanya ketika perang Uhud, Pak, banyak yang lalu lalang tuh, Pak. Ya, banyak yang lalu lalang. Separuh orang Madinah, sahabat Madinah di Madinah. Tapi kalau pasukan yang sudah berangkat ke Uhud nggak boleh mundur, paham nggak, Pak? Maka berlaku kewajiban kepada dia. Selama Bapak belum Islam, wajib sholat nggak? Tapi kalau sudah Islam, maka ketentuan Islam apa? Mengikat. Sehingga ada disebut orang-orang pembela tuh, Pak, tuh. Yang berapa orang? 300 dari 1000, Pak, cuma 700. Ya. Subhanallah. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah tuh, Pak. Dibaguskan telinganya, mata batinnya diterangi itu, Pak. Makanya Nabi sedih betul, Pak. Ya, bukan hanya kalau Hamzah jelas. Tapi Mus'ab bin Umair, Pak, Nabi sedih betul. Dia orang pertama Mekah yang tiba di mana? Di Madinah. Dia duta besar pertama itu, Pak. Islam untuk Yathrib kala itu. Apa kata Nabi ketika Nabi menguburkan jasadnya Mus'ab bin Umair? Laulaka ya Mus'ab, laulaka ya Mus'ab ghulibna aktsar. Andaikan tidak ada engkau wahai Mus'ab, pasti kita yang korban lebih banyak. Paham nggak, Pak? Pasti yang korban lebih banyak. Laulaka ya Mus'ab, laulaka ya Mus'ab. Ya, makanya Anas bin Nadhr, Pak, subhanallah, itu memberikan penghargaan kepada Mus'ab bin Umair. Oh, besar betul itu, Pak. Ya, andaikan tidak kau kuatkan pendapatku ya Mus'ab, aku kayaknya nggak akan dapat surganya Allah. Tuh, gitu tuh, Pak. Karena kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, berikan kepadaku tebusan. Yang penting Allah ridha. Tolong mudahkan kami untuk mempersiapkan Uhud ini ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan, nggak bakal. Gitu tuh, Pak, ya.
Nah, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil Pak dari Uhud Pak. Kalau bisa khutbah Idul Fitri itu menjadi ancang-ancang informasi yang terang benderang Pak. Roadmap ke depan. Kalau mohon maaf, kalau khutbah Jumat itu kan agenda mingguan. Jadi itu agenda singkat aja seminggu ke depan kita mau ngapain. Tapi kalau Idul Fitri itu APBN tuh Pak, tuh setahun tuh Pak. Kita aja ada pidato kenegaraan tanggal berapa itu? 16 Agustus tuh Pak. Itu khutbah Idul Fitri. Nabi Pak berbicara setahun ke depan kita mesti ngapain. Setahun ke depan kata Nabi, qad jaa junudu Abu Sufyan fi akhir Rajab wara'a Jabal Uhud. Kalau di Badar, Nabi semuanya bocoran dari siapa Pak? Malaikat. Bocoran, kan begitu. Bocoran dari Allah. Dikuatkan dengan 5.000 malaikat, ditambah 3.000 malaikat. Kan begitu tuh kan ya. Kalau perang Uhud, Nabi bocorannya dari siapa Pak? Sahabat. Makanya lihat, kualitasnya kan beda betul tuh Pak. Bocoran dari sahabat. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Kan itu coba lihat. Ketika terjadi Madinah banjir Pak, kemudian jenazah-jenazah Uhud bergelimpangan, itu ada jenazah Pak, yang 2 bareng Pak. Banjir dari ke timur, banjir ke barat, ya, banjir ke selatan. Siapakah 2 jenazah itu Pak? Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Mana-mana bareng dia. Ya, artinya Pak, mulia betul tuh Mus'ab. Ya, dempet aja tuh Pak. Mana-mana bareng. Gitu tuh ya. Ada berapa sih sahabat yang wafat ketika syuhada, ketika Uhud? 70. Itu nanti dibikin satu lubang tuh Pak. Ya. Nah, itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat Pak, sebenci apapun orang kepada kita ketika Uhud. Ini kan saya kemarin udah janji akan menceritakan. Ada orang-orang yang Allah pilih, ada doa-doa yang Allah pilih tuh Pak. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh sirah nabawiyah kepada kita Pak, untuk meyakinkan seseorang. Ya. Itu Nabi mengajarkan doa ini cuma sambil lalu Pak. Lalu dibaca oleh sahabat ini. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Terus Allahumma iftah lana futuhal arifin. Satu paket itu Pak. Allahumma iftah lana, ya Allah perlihatkan kepadaku yang hak itu hak. Apakah pendapatnya Anas bin Nadhr itu benar nggak sih, hak nggak sih? Atau sekedar mohon maaf kegelisahan dia karena nggak bisa ikut perang Badar, jadi emosional aja begitu tuh Pak. Paham nggak Pak? Tapi ini kalau sekedar nafsu dia karena nggak ikut perang Badar, namanya nggak muncul tuh Pak di CV itu, pejuang Badar, kan gitu tuh Pak tuh ya. Nah, kalau itu batil maka tinggalkan ya Allah. Ternyata Pak dikasih mimpi, dikasih kedengaran suara Pak, meletak. Subhanallah. Ada ulama Yaman, ya, katanya yang sudah mendengar, wallahu a'lam benar atau salah, tapi yang jelas dia bukan Alia Dayak. Siapa itu? Hah? Siapa namanya? Ida Dayak ya? Subhanallah. Di kita Pak, jualan apapun laku Pak. Dulu ponari pakai batu, mungkin sekarang batunya udah hilang. Kita di sini jualan apapun laku. Hati-hati Pak, bedanya hikmat dengan syirik itu tipis Pak. Sesuatu yang dari Allah, keistimewaan yang Allah berikan kepada seseorang itu gak akan dipamerkan Pak. Nabi mengajari ilmu-ilmu, Nabi punya mukjizat. Selain Nabi, para wali punya apa? Keramat. Ya, ada memang, tapi disembunyikan. Makanya ilmu Nabi diberikan kepada para sahabat tuh Pak. Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Misalkan Mus'ab
dia mendengar tuh Pak tuh. Suara gegap derap pasukan Abu Sufyan kemudian membongkar gunung Uhud tuh Pak ya. Dia ngedenger tuh. Tapi dia ngomong ke nabinya Pak sembunyi-sembunyi. Enggak dibikin status di IG. Aku mendengar pasukannya Abu Sufyan. Kalau itu namanya apa Pak? Ria. Ya. Jadi Nabi dicari nih waktu Nabi kosong sendirian Pak. Maka para sahabat kan tahu Nabi itu kalau datang ke mihrab itu lebih awal. Beda dengan zuhur, asar gitu ya. Nabi itu paling ukuran 300 tasbih Pak, baru datang ke mihrabnya. Tapi kalau subuh wabil asari hum yastaghfirun, Nabi ribuan tasbih Pak untuk datang ke sholat subuh. Maka dia datang pertama kali cerita, ya Rasulullah, pasukan Abu Sufyan sudah ada di belakang. Aku mendengar Rasul ketika sujud kemarin asar. Dan aku bermimpi Rasul. Tuh, ngomongnya sembunyi-sembunyi, Pak. Ini pengobatan orang, Pak, yang tadinya kempor, live, Pak. Subhanallah. Khawatir ada unsur apa? Ria. Ingat, Pak, yang diberikan atau yang punya kayak semacam kelebihan. Ya, kalau Nabi mukjizat, kalau orang itu namanya karomat tuh Pak ya. Jin juga punya. Orang soleh punya keramat. Jin juga, iblis juga punya. Coba bedanya orang soleh dikasih. Kalau Jibril apa? Kalau jin, setan, iblis mencuri. Al-Hijr 14, illa man istaraqas sama. Mereka ngambil Pak ilmu kayak gitu. Dari siapa? Dari malaikat. Ketika Allah berbicara kepada malaikat. Kapan ngambilnya? Ketika ada petir. Oh, dicuri sama mereka itu Pak. Siapa yang ngambilnya? Dajjal. Oleh Dajjal di-share Pak. Ya, ke orang-orang kayak tadi itu Pak. Subhanallah. Karena yang punya ilmu kayak gitu orang soleh Pak disembunyikan. Bapak pengen ketemu sama Wan Syaihan susah Pak. Justru kita nggak minta datang ke rumah dia Pak. Setiap malam Jumat jam 2:30 malam gedor rumah pintu. Udah. Goblok jam segini ulama masih molor. Subhanallah. Bangun saya Pak. Subhanallah. Tapi kalau kita pengen ketemu susah. Apalagi bikin konten sama dia tuh Pak tuh. Gitu tuh ya. Nah, Mus'ab bin Umair itu sembunyi-sembunyi Pak. Kenapa? Khawatir yang tadinya pilihan Allah karena ria, Allah reject itu Pak. Biarkan kelebihan itu dari Allah itu hanya ada pada rekeningnya Allah, pada penilaian Allah. Nggak penting penilaian makhluk. Karena itu Mus'ab sembunyi-sembunyi itu Pak. Rasul saya mimpi, Rasul saya ngedengar Abu Sufyan udah ada di belakang Uhud. Kalau Badar Pak langsung dari siapa tuh? Dari malaikat. Gitu tuh Pak ya. Nah, pelajaran keempat tadi bahwa Nabi itu mengannounce, baik kita siapkan Uhud. Itu ketika khutbah Idul Fitri. Ya, ketika khutbah Idul Fitri. Itu sebabnya kenapa kita kajiannya pakai kitab utamanya apa? Ibnu Hisham. Karena banyak riwayat yang nggak disentuh sama kitab-kitab yang lain, cuma dapatnya di mana Pak? Di Ibnu Hisham. Kayak tadi itu Mus'ab. Kalau Bapak baca Ibnu Katsir, baca Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikhul Khulafa, ya, baca Tarikh Tabari cuma ketemu Anas bin Nadhr, Pak. Diputus langsung tuh Nabi menyetujui persiapan Uhud. Posisi Mus'abnya nggak ada. Surah Nabawiyah membuktikan Hamzah dengan Mus'ab kemana-mana bareng Pak jasadnya itu Pak. Ketika cek and recheck ketemu di Ibnu Hisham. Ternyata Mus'ab itu orang di belakang layar Pak. Nabi menyetujui apa? Persiapan Uhud. Subhanallah. Hari ini kita butuh Mus'ab bin Umair Pak. Yang terang mata batinnya. Apa yang mesti disiapkan? Apa pesan Allah kepada kita Pak? Paham gak Pak?
Mungkin ada yang leha-leha sekarang, Pak. Seperti halnya siapa, Pak? Pak Dirman. Itu punya Mus'ab bin Umairnya. Nama siapa? Kiai Munawar Khalil. Ya. Dari gunung naik gunung. Kiai, Kang Mas, jangan ke datar. Selama ada bukit, naik bukit. Karena Belanda nggak akan naik bukit. Ini satu gunung lagi, kita udah lelah, Kiai. Jangan Kang Mas, naik lagi satu bukit. Pelan-pelan Kang Mas. Ya, ternyata di bawah itu apa, Pak? Jurang, di bawah itu apa? Kali itu, Pak. Maka ada kuburan jasad Belanda. Itu kalau Bapak ke Gunung Wonosobo itu, Pak, di situ ada danau itu, Pak, itu. Ya. Ada danau itu, Pak. Itu banyak orang Belanda mati itu, Pak. Katanya ada apa tuh? Ada gas beracun. Orang mati, Pak. Orang habis minum alkohol beracun semua itu, Pak. Subhanallah. Pak Dirman punya Mus'ab bin Umair, namanya Kiai Munawar Khalil. Bangsa kita siapa Mus'ab bin Umairnya, Pak? Nabi kurang apa, Pak? Diwahyukan oleh Allah. Betul nggak? Tapi azannya bukan dari Nabi, betul nggak kalimatnya? Uhud bukan dari Nabi, Pak. Ada orang-orang pilihan, Pak, untuk membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita Rasul bukan, sahabat bukan. Paham nih? Makanya kata Imam Syafi'i, keberhasilan seseorang ditentukan seberapa dia punya teman seperti Mus'ab bin Umair yang akan menasihati dia. Kalimat pengarang Ta'lim Muta'alimnya namanya wa irsyadi ustadzin. Seorang guru yang bisa mengarahkan. Ya. Jadi singkat betul tuh persiapan perang Uhud, Pak. Pelajaran kelima dari Uhud itu, Pak. Sebenci apapun kita kepada seseorang, jangan pernah dihabiskan kebencian kita. Kemarin ada yang nanya itu ya, Hindun masuk Islam nggak masuk Islam rupanya. Justru masuk Islamnya lebih dulu Hindun ketimbang siapa? Abu Sufyan. Ya, nanti Hindun itu yang akan menyalahkan suaminya ketika ketika peperangan yang dimana Abu Sufyan mati itu, Pak. Ya, peperangan apa? Peperangan di mana Ikrimah bin Abu Jahal dengan 60 pasukan mengalahkan 600.000. Perang apa dia? Lebih dulu mana wafatnya Abu Sufyan, Hindun dan Rasul? Rasul duluan. Siapakah perempuan yang paling sedih ketika Rasulullah meninggal? Hindun. Sebelum dia masuk Islam, itu gelarnya apa itu? Akilatul kibdan, pemakan hati itu, Pak. Ya, tapi setelah dia masuk Islam, apa gelarnya, Pak? Akilatul kufar, pemakan daging orang-orang kafir. Awalnya apa? Akilatul kibdan, pemakan hati sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, akilatul kufar, pemakan daging orang-orang. Luar biasa. Hatinya Hamzah dimakan. Kata Nabi apa? Coba dia makan hatinya. Itu subhanallah, masuk Islam tanpa masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena tidak ada satu bulu pun, apalagi daging Hamzah itu yang dimakan api neraka. Jadi kalau makan dagingnya Hamzah masuk surga dia. Kenapa? Kebawa dagingnya siapa, Pak? Hamzah. Ya. Jadi lucu, Pak, lucu nih. Dialog antara Umar bin Khattab itu dengan Abu Sufyan. Setelah masuk Islam, siapa? Hindun. Masuk Islamnya lebih dulu mana, Pak? Lebih dulu Hindun. Kapan masuk Islamnya? Di tahun yang sama dengan Abu Sufyan. Fathu Mekah 628 Masehi atau 8 Hijriah. Yang lebih dulu masuk Islam siapa, Pak? Hindun. Padahal Nabi udah bilang apa? Fathu Mekah kan bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nabi menang nggak? Menang. Yang mau selamat masuk ke Baitullah atau masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Itu Abu Sufyan belum masuk Islam tuh, Pak. Nabi tawaf, Nabi sholat. Ya. Disitulah sholat sunat Nabi paling lama di siang hari. Sendirian. Sholat apa itu, Pak?
sholat sunat tawaf. Lama betul. Ya. Itu Nabi sholat sunat tawaf dari mulai zuhur sampai asar. Lama nggak Pak? Padahal sholat sunat tawaf yang diajarkan oleh para guru, para ulama kita cuma 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca apa Pak? Qul ya. Rakaat kedua setelah Fatihah baca apa Pak? Qulhu. Tapi Nabi sholat sunat tawafnya Pak panjang betul. Disaksikan oleh Hindun. Aku tidak pernah melihat orang sholat selama ini. Yang bisa melakukannya berdasarkan informasi bapakku. Siapa dia? Utbah bin Rabi'ah. Ya, kalau kau lihat Muhammad nanti sholatnya lama, maka pastikan dia Nabi. Padahal dia ikut perang Badar kan, musuhnya Nabi itu Pak. Tapi dia masih ngomong begitu. Apa dia berwasiat Pak? Kalau kau lihat Muhammad sholatnya lama, maka yakinkanlah dalam hatimu bahwa dia Nabi. Sholat Nabi Pak. Bapak sekarang sholat Pak di Masjidil Haram. Sholat sunat Pak. Itu walaupun di siang hari tuh ya, panas, dekat dengan Ka'bah, nggak sedikit yang tawaf itu mundur ke belakang. Biar dapat apa tuh Pak tuh? Teduh tuh kan, subhanallah. Ini Nabi ba'da zuhur sholat sunat tawafnya sampai asar. Panas enggak Pak? Sangat panas. AC belum ada, peneduh belum ada tuh Pak. Ya, peneduh belum ada tuh Pak tuh. Hindun melihat. Ingat dia Pak. Perkataan siapa? Bapaknya Utbah bin Rabi'ah. Kalau kau lihat Muhammad sholatnya lama. Makanya dialog dia dengan Abu Sufyan apa? Ya, papa. Mungkin gitu kali itu ya. Suamiku, aku mau masuk Islam ya. Loh, kok kan amat sangat membencinya. Aku lihat Muhammad sholatnya lama. Kata mertuamu, berarti siapa Pak? Bapakku, kalau kau lihat Muhammad sholatnya lama, berarti Nabi dia. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi Pak, sholatnya cepat Pak, 100% Pak, bukan. Apalagi imam sholat taraweh Pak di sini Pak, subhanallah. Itu bukan warasatul anbiya itu Pak, warasatul kusala itu Pak itu. Waris orang-orang malas itu Pak itu, subhanallah. Kata bapakku kalau Muhammad sholatnya lama, pastikan dia Nabi. Aku mau masuk Islam ya. Apa kata Abu Sufyan? Kalau itu pendapatmu, keputusanmu, silahkan. Kenapa Abu Sufyan ngomong gitu Pak? Karena dia udah ragu juga itu. Yang kedua memang udah kalah Pak ketika Fatu Mekkah. Malu-malu dia itu Pak. Ya, datang ke Rasulullah di tendanya itu Pak. Ya, pakai cadar biar nggak ketahuan Pak. Karena kalau nggak pakai cadar, subhanallah, bisa disabat sama Umar. Ngapain nih mau bunuh Nabi? Subhanallah. Datang tuh Pak. Banyak perempuan-perempuan mengelilingi Nabi. Ya, karena Nabi ketika itu sedang membahas hadis-hadis masalah perempuan didampingi oleh istrinya Aisyah. Datang si perempuan tadi. Ya Rasulullah, suaranya agak diubah sedikit tuh Pak tuh. Ya, mungkin pakai AI Pak, artificial intelligence. Itu tuh, ya Rasulullah. Apa hukumnya orang yang makan daging manusia? Kata Nabi, jika yang kau makan dagingnya Hamzah seluruhnya, maka kau ahli surga. Kau Hindun ya? Iya Rasul, subhanallah. Kau Hindun ya? Banyak gitu tuh Pak. Apa hukumnya orang yang makan daging manusia? Jika yang kau makan dagingnya Hamzah, kau ahli surga. Coba Pak. Tapi Bapak jangan makan dagingnya Ustaz Ibnu, jangan. Subhanallah. Itu Nabi ketawa Pak, padahal benci betul. Ya, apakah aku akan masuk surga jika kau tidak berzina? Paham Pak? Kalimat Nabi seperti itu. Apakah aku akan masuk surga? Jawaban Nabi apa? Dengan syarat kau tidak berzina. Artinya apa Pak? Artinya apa? Artinya Hindu ini punya tradisi apa Pak? Subhanallah. Makanya Abu Sufyan agak malas sama dia tuh Pak tuh.
Mau keluar aja dah sekalian dah. Coba tuh Pak tuh. Subhanallah. Nah, langsung nangis tuh Pak Hindun. Kenapa? Jawaban dari Nabi, subhanallah. Jadi kayak nembak betul Pak. Apalagi Rasul, jangan pernah kau membunuh anakku. Aku nggak bunuh anak. Justru anakku dibunuh di perang Badar. Umar bin Khattab ketawa tuh. Kenapa Pak? Ya kan anaknya dibunuh oleh para sahabat tuh Pak tuh. Bapaknya dibunuh, pamannya dibunuh, ketawa tuh. Subhanallah. Maka baiat aku masuk Islam. Baik. Umar tolong baiatkan. Nabi nggak mau Pak memimpin kalimat syahadatnya. Nabi wakilkan kepada siapa itu? Umar bin Khattab. Sahabat yang lain Nabi langsung tuh Pak membimbing kalimat syahadatnya. Hindun disuruh Umar. Manusiawi Pak. Yang penting kan bersyahadat. Subhanallah. Tapi tetap menyisakan rumpang ketidakpuasan bagi siapa Pak? Hindun. Kenapa? Yang bimbing syahadatnya bukan Rasul. Ya, maka perang-perang berikutnya Hunain. Ya, perang-perang berikutnya Tabuk, Pak. Qadisiyah ikut dia tuh Pak. Perang Qadisiyah itu Pak 60.000 lawan 600.000 coba. Logika mana tuh Pak? Tapi menang nggak? Menang. Sampai panglimanya Qadisiyah Pak. Siapa di antaranya Pak? Khalid bin Walid. Itu kabur nggak berani Pak. Abu Sufyan kabur. Apa kata Hindun? Hei pengecut. Ngomong ke siapa tuh Pak? Lakinya. Ya khain, wahai pengkhianat, pengecut, jangan lari. Kalau kau lari, surga yang mana yang kau tuju? Surga di depan, bukan di belakang. Jahil, bodoh. Subhanallah. Coba lihat tuh Pak tuh. Subhanallah. Abu Sufyan Pak taat tuh Pak. Nggak tahu taat ke Allah atau ke istrinya tuh Pak. Subhanallah. Tapi yang jelas Abu Sufyan kan dapat gelar. Apa itu? Nur, cahaya. 28 surat Al-Hadid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, imanlah kepada Rasulullah. Barang siapa iman ke Rasulullah, Allah akan berikan cahaya Rasul kepadanya. Tuh. Karena Nabi kan sirajan munira. Maka siraj Nabi, lampunya, cahayanya, terangnya juga diberikan kepada Abu Sufyan. Subhanallah. Hei pengecut, kata istrinya Hindun, subhanallah. Jadi Hindun Pak dengan Abu Sufyan setelah masuk Islam sering gojlok-gojlokan tuh Pak. Ini kita nggak tahu ya. Di surga ini kita bareng atau enggak, katanya nih. Kenapa? Karena kan mohon maaf, kita nih, kamu tuh atapnya bukan saya doang, katanya gitu. Kata siapa nih? Kata Abu Sufyan, kamu punya atap yang lain. Itu lagi bulan puasa Pak. Ya, tapi kan kita udah masuk Islam, saya nggak pernah lagi melakukan itu. Subhanallah, gitu tuh Pak. Iya, kamu udah masuk Islam, tapi kan Islam kamu bukan Nabi yang bimbingnya. Gojlok-gojlokan tuh Pak tuh. Subhanallah. Tapi ketika Abu Sufyan syahid, oh sedih betul Hindun Pak. Itulah yang membuat rumpang dia nggak puas. Karena Nabi bukan yang membimbing 2 kalimat syahadatnya. Maka setiap peperangan Pak selalu ikut. Yang ikut bukan hanya tenaganya, bukan hanya fisiknya, duitnya semuanya Pak. Maka pelajaran yang ke-6 dari perang Uhud apa Pak? Kalau kita punya dosa masa lalu Pak, totalitas. Totalitas. Ya, urusan akhirat Pak, jangan ditunda-tunda. Bapak mencari dunia, famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi cari duit, cari rezeki, famshu slowly Pak. Tapi cari akhirat, 4 Pak kata kerjanya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. 133 Ali Imran. Apa? Percepat untuk meraih ridho Allah, ampunan Allah. Percepat. Enggak famshu ila magfiratin, enggak jalanlah menuju ampunan Allah, enggak, sari'u. Yang kedua apa? Nur 31, fafirru ilallah, lari ke Allah. Enggak ada yang main slowly Pak urusan akhirat. Yang ketiga, Jum'ah ayat 4, ayat 9.
Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au, lari. Ketika dikumandangkan azan Jumat, fas'au, segera lari itu. Ila dzikrillah, menuju kalimat Allah, zikir. Yang keempat, 46 atau 48 Al-Maidah. Fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Lomba tentu yang paling apa, Pak? Paling cepat. Tapi mencari dunia, Pak, selalu famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di muka, berjalan, Pak. Jangan lari ngejar dunia, Pak. Berjalan aja selalu, Pak. Kenapa? Rezeki udah ada yang ngatur, Pak. Tapi akhirat nggak bisa. Hindun, oh luar biasa. Maka Nabi, padahal Hindun itu apanya Nabi, Pak? Saya tanya. Hindun itu apanya Nabi? Mertua. Nabi memanggil Hindun apa itu? Ya ummi akilatul kufar. Wahai ibuku pemakan orang-orang kufar. Yang kasih gelarnya langsung Nabi itu, Pak. Maka ketika itu, Pak, oh subhanallah, jihadnya luar biasa. Rakus betul. Rakus betul. Ya, ketika pasukan Romawi, Pak, di Kodisia datang. Kayaknya darahnya enak betul nih, subhanallah. Iya. Kalimatnya begini, Pak, kalimatnya. Syamamtu rihal jannah min damihim. Aku menghirup rih itu apa itu? Angin surga dari darah-darah mereka. Oh, subhanallah. Seger betul kayaknya. Ini gini enggak bisa masuk TV, Pak, enggak bisa, Pak. Subhanallah. Seperti halnya dia menyuruh Wahsy melemparkan apa itu? Lembing anak panah kepada Hamzah. Maka ketika itu dia belajar pegang anak panah. Makanya pasukan, mohon maaf, pasukan Hamas dari perempuan disebutnya pasukan Hindun. Apa ya? Pasukan Hindun. Ainal junudul Hindun, gitu. Kata siapa? Syekh Ahmad Yasin. Kata siapa? Syekh Rantisi. Kata siapa? Syekh Ismail Haniyah. Kata siapa? Syekh Rasid Mirwan. Kata siapa? Ustadz Ibnu Dewanto. Panggilnya begitu. Aina junudul Hindun. Ada fotonya, teman. Seperti halnya Hamzah dibunuh oleh Wahsy pakai anak panah. Apa namanya itu? Lembing itu, Pak? Tombak. Maka Hindun paling jago, Pak, main tombak. Maka dia kata Hindun, wahai Abu Sufyan, ya, pengecut, kalau kau ke belakang, aku akan lemparkan tombakmu kepadamu. Subhanallah. Balik lagi Abu Sufyan, Pak. Bapak mau nggak punya bini kayak gitu, Pak? Ngeri-ngeri sedap ya. Subhanallah, itu luar biasa, Pak. Sholatnya di awal waktu, selalu berjamaah. Ya. Jadi setelah masuk Islam, Abu Sufyan, kalau kau suamiku, kalau kau adalah pembela Islam, maka berikan anak kepadaku sebanyak-banyaknya, agar aku bisa sholat berjamaah dengan putra-putriku. Begitu itu, Pak. Begitu itu, Pak. Nah, makanya Muawiyah paling banyak adanya, Pak. Bapak nggak tahu aja riwayatnya. Kenapa? Karena dia kan sholat paling bagus bagi perempuan di mana? Di rumah. Kalau dia nggak punya anak perempuan, gimana, Pak? Sendirian. Gitu tuh ya. Yang lainnya nanti Syawal. Nggak enak menceritakannya ya, Pak, lagi puasa, Pak. Ya, nggak enak menceritakan lagi puasa. Tapi Bapak paham nih arahnya kemana ya? Ya. Kalau kau suamiku pembela Islam, berikan putra kepadaku sebanyak-banyak. Hindun, Pak. Subhanallah. Itu tuh, Pak. Dan dia cantik betul. Abu Sufyan nggak akan milih yang jelek tuh, Pak. Hindun. Tapi setelah dia masuk Islam belajar, tangannya keras betul.
Ya, apa kata Abu Sufyan? Tanganmu sekarang dengan tanganmu yang dulu amat sangat beda. Dulu lembut, tapi aku jijik memegangnya. Tangan sekarang lebih keras, tapi aku menikmati memegangnya. Paham nggak Pak? Dulu lembut, kenapa? Terlalu banyak dipegang. Paham Pak? Tapi sekarang tanganmu keras, kenapa? Belajar apa Pak? Keras, tapi aku akan sangat menikmatinya. Gitu, Hindun. Maka pelajaran Uhud, walaupun Nabi kalah secara kuantitas, tapi secara kualitas menang. Kenapa? Karena sudah tidak tersisa lagi tokoh kafir. Siapa itu? Abu Sufyan. Ya, teman-teman seletingnya Abu Lahab mati, Abu Jahal mati. Subhanallah. Teman-teman seletingnya nggak ada tuh Pak. Yang paling ngerikan Pak, itu posisi Naufal bin Khuwailid. Adiknya siapa itu? Khadijah. Adik ipar Nabi Pak. Tapi ternyata wafatnya ketika apa itu? Perang Badar. Ya, Perang Badar. Itu sebetulnya akan menggantikan siapa? Abu Sufyan. Dikadar betul tuh. Ya, kenapa? Karena keturunan yang paling hebat nasabnya kan keluarga siapa? Rasul, Bani Hashim sama keluarga Khuwailid. Ini nih. Karena kan bagaimanapun ilmu klan, ilmu kabilah itu dilihat siapa nasab yang paling hebat, Pak. Sehingga orang bisa taat kepada dia, loyalitas muncul, asabiyah muncul. Naufal, tapi Naufal kalah. Naufal itu masih muda, Pak. Ketika perang Uhud usia 32 tahun. Orang lain jadi menteri, ini mati dia. Subhanallah. Maka setelah Abu Sufyan masuk Islam, udah habis Pak. Makanya peperangan setelah Fathu Mekah paling gampang. Kenapa? Nggak ada tokoh. Hari ini banyak betul tokohnya Pak. Tapi jangan pernah menimbulkan kebencian. Ya, tetap istiqomah Pak. Kita doakan aja Pak. Orang kafir aja berdoa dengan doa Ramadan menang, kita yang lebih berhak kenapa enggak? Gitu tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai perang Uhud Pak. Ya, nanti kita kembali ke biasa lagi itu Pak ya, sesuai dengan urutan-urutan sistematika yang ada pada kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Gitu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi walaupun mereka kalah, mereka tidak taat, apa kata Allah dalam Ali Imran? Wa laqad afa ankum. Allah telah mengampuni kalian. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silakan. Karena mendengar isu Nabi wafat. Baik, ada riwayat yang demikian, ya. Karena sahabat itu Pak nggak senang dengan dunia. Masa gara-gara ghanimah? Tapi Bapak baca buku saya Pak, Membangun Negara Kuat yang kemarin saya bawa tuh, yang kemarin saya announce tuh ya. Nah, pasukan pemanah yang turun itu seorang. Siapa namanya? Kemarin yang satu yang saya bilang? Abu Dujana. Abdullah bin Warsyah. Itu yang turun, Pak. Dari 70 pasukan pemanah, ya, 69 ini yang biasa ikut syariah. Pasukan ekspedisi. Yang Islamnya dari awal. Ini dari kabilah jauh Pak, baru. Sehingga tidak membangun soliditas. Maka ketika kita ingin memberikan amanah kepada seseorang, amanah ini berat Pak. Lihat, yang paling dulu mengenal Islam. Yang paling dulu mengenal Nabi. Yang paling kuat imannya. Itu sebabnya semua jabatan penting orang muhajirin Ansor nggak dikasih.
Betul nggak? Coba lihat gubernur. Semua itu zaman Nabi Muhajirin. Bukan Nabi menyepelekan Ansor, bukan Pak. Kenapa? Ini masa awal pembentukan Pak. Nah yang turun itu Abu Dujana, Abdullah bin Warsyah. Turun dia. Jadi jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Dia disebutkan seluruh pasukan. Paham nggak? Nah saya kira pendapat Ibnu Khaldun ini jalan tengah. Karena ayat Qur'annya jelas. Ya, mereka lebih mencintai dunia. Kan begitu. Udah kita baca kemarin Ali Imran. Nah itu buktinya sahabat turun. Itu yang turun enggak semua pemanah. Ya, yang turun itu siapa itu? Abu Dujana, Abdullah bin Warsyah. Ya, beliau karena apa itu turun? Betul Pak. Qurannya jelas karena kalian lebih mencintai dunia, harta rampasan perang. Ini sebetulnya bukan harta rampasan perang Pak. Ini strateginya siapa itu? Khalid bin Walid. Ya, ciri bahwasannya perang sudah selesai Pak. Ketika apa? Barang-barang bawaan nggak dibawa, paham nggak? Nah, kepingan emas, kepingan dinar, kemudian baju-baju perang, ya, kemudian unta-unta, kuda-kuda, kambing-kambing ditinggalkan begitu aja. Nabi bilang begini, tolong lemparkan pedang kalian, tinggalkan dinar kalian, dirham kalian, kuda-kuda kalian, unta-unta kalian, kepingan dinar kalian, lempar di depan bukit Roman. Untuk mengelabui mereka bahwasannya kita telah pergi dari Uhud. Paham gak Pak? Ya, dilempar tuh Pak tuh. Ternyata ketika dilempar turun Abdullah bin Abi Dujana. Kata pasukan yang lain, siapa yang di atas pasukan itu Pak di antaranya? Ada yang kenal namanya? Siapa Pak? Ada sahabat Nabi perang Badar nggak ikut, tapi di Uhud ikut. Buta dia padahal Pak. Abdullah bin Ummi Maktum. Gimana Pak? Pemanah buta coba. Bapak melek susah betul. Kenapa? Dia pakai mata batin Pak. Ingat Pak, orang yang buta ininya apa tuh Pak? Lebih tajam dia. Perang Badar itu pedangnya. Emang yang bikin siapa Pak? Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa? Boleh Abdullah bin Maktum tidak ikut perang Badar. Tapi pedangnya Abdullah bin Maktum ikut ke Badar. Luar biasa dahsyat tuh Pak. Nah, Quran menyebut ya dalam Ali Imran itu jelas kalian mencintai dunia. Kan gitu tuh ya. Loh, katanya turun itu bukan karena harta rampasan perang, karena diinformasikan Nabi wafat. Keduanya riwayat bisa dipakai, Pak. Yang turun itu Abdullah Abu Dujana, Walid bin Warsyah, Abdullah bin Warsyah. Yang turun dia. Ternyata ketika dia turun tuh Pak itu. Pasukan yang atas yang 69 turun, tapi bukan karena apa itu? Harta rampasan perang, karena diinformasikan Nabi wafat. Paham gak nih? Ketika turun Pak, maka yang di atas kosong. Walaupun turun bukan karena harta rampasan perang, tapi tidak apa itu? Tidak taat kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan pemanah inilah Pak yang paling ditakutkan oleh siapa? Oleh Khalid bin Walid. Paling takut. Karena pasukan datang dari arah manapun Pak, kena terus, cepret, cepret, cepret. Subhanallah. Pas dilihat, oh Ali, ya. Pas dilihat lagi siapa? Julaibin. Wah, ini Ali mana semua. Ya, pas dilihat lagi siapa? Zaid bin Harithah. Oh, ini pemanah ulung, nggak akan pernah lewat. Karena 69 pemanah ini Pak, itu panahnya bukan untuk seorang. Paham nggak Pak?
Itu panahnya itu nembus Pak, tret. Kalau kita kan manah udah berhenti Pak. Berhenti di mana itu? Di badan. Bayangkan pasukan kafir Quraisy berapa itu? Hah? Pasukan kafir Quraisy. Kaum muslimin berapa pasukannya tadi? 1000, yang membelot 300. Kafir Quraisy lebih Pak. Gampang ngitungnya Pak. Tambah 3 kali 3. Ya, bahkan dia berapa? 10.000 lebih. Minimum jumlah pasukan kaum muslimin itu 3 kali lipat lebih rendah. Paham nggak? 10.000 Pak. Oh, pemanahnya cuma 69, paling kena berapa Pak? Dan jumlah anak panah kaum muslimin nggak pernah banyak, nggak pernah lebih dari 40. Artinya, coba nih, kalau 70 pemanah, panahnya cuma 40, cuma bisa ngebunuh berapa? 70 kali 40 berapa? Hah? 2.800 Pak. Dan itu tidak dipakai Pak. Kebanyakan kaum muslimin itu paling pakai 7. Paling banyak 17. Kenapa? Kan kata Qurannya wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. 60 pemanah, 69 pemanah ini Pak, itu manah nih, kena orang, kena Ustaz Ibnu. Lewat lagi tuh Pak. Ceret. Makanya kalau ada musuh Pak, nggak dipanah langsung. Nunggu 2-3 orang ada di belakangnya Pak. Subhanallah. Nanti dioramanya ada di Ancol. Kapan? Wallahu a'lam. Itu ada riwayatnya Pak. Para sahabat kalau ngelihat musuh seorang akan dipanah Pak, rugi Pak. Satu anak panah yang untuk satu musuh rugi. Oh, mulia betul dia. Rugi Pak. Minimum berapa? 3 orang. Satu anak panah 3 orang. Muncul ketika posisinya sudah segaris Pak tuh, baru cepret. Tat, tat, tat. Makanya anak panah kaum muslimin itu yang dikenain Pak. Mana tuh? Jantung. Cepret. Kena jantungnya Pak. Mati udah. Tapi kalau manah kena tangan mati nggak? Enggak. Bapak tonton film Umar bin Khattab Pak. Ya. Seminggu kayaknya khatam tuh. Karena ada beberapa episode ya. Ya, coba lihat. Zaid bin Haritha itu kalau dia targetnya nggak mau 3 Pak. Dia target dia 20, 30. Berarti lesatannya kenceng nggak tuh Pak tuh? Kenceng betul dan beracun Pak. Set. Kayak apa nih Pak? Kayak sate Pak. Ya, kayak sate. Zaid bin Haritha kenapa disebut dengan panglimanya, bapak panglimanya kaum muslimin? Dia punya anak panah Pak, itu panjangnya 7 meter. Ya. Panjangnya 7 meter. Kalau kita kan bom itu gimana? Tarik Pak. Kalau dia anak panah tuh Pak. Udah satu sop tempat musuh tuh, tarik sama dia. Dia mainnya 17 Pak minimal Pak. Set. Ada yang kayak sate Pak. Ada yang kayak sate. Coba. Ahli perang mana yang bisa melakukan itu Pak? Kita anak panah tek. Ya kapan Pak menangnya? Cuma satu. Kaum muslimin apa kata Umar bin Khattab? Wahai pasukan ayuhar rumah. Wahai pasukan pemanah, jangan pernah mubazirkan satu anak panah kalian untuk satu orang. Mubazir, Pak. Jadi muslim itu mainannya 1:3, 1:17. Ini 1 lawan 1 kalah, payah betul. Gitu tuh Pak ya. Makanya kata Khalid bin Walid, kalau selamanya ada di atas tuh 69 gak bakal menang. Caranya bagaimana? Turunkan mereka. Turunkan mereka. Benar turun. Taruh Pak. Harta-harta mereka. Menandakan bahwa kita sudah pulang. Turun Abu Dujana, Abdullah bin Warsyah. Turun dia. Subhanallah. Setan yang meneriakkan Rasul wafat.
tawaffal rasul. Iblis, Pak. Setan itu. Makanya yang suka menawarkan biksa. Great sale. Up 70 katanya. Up 70 sampai 70. Subhanallah. Hati-hati itu Pak tuh. Gitu ya. Itu senangnya Ibnu Hisham begitu tuh Pak. Ya, ada riwayat-riwayat yang enggak disentuh sama riwayat yang lain, tapi beliau dapat, Pak. Ya, tapi beliau dapat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Pak Budi silakan. Kalau kita lihat pelajaran dari perang Badar dan perang Uhud, pada periode itu kan sebetulnya di sekeliling wilayah itu kan sudah ada peradaban lain juga seperti Romawi dan sebagainya. Nah, apakah ada semacam riwayat atau apa yang saya berpikir misalnya mereka melihat atau mengambil pelajaran dari perang itu untuk melihat kekuatan Islam, ataukah memang belum sadar bahwa Islam itu akan menjadi kekuatan pada periode berikutnya kan? Harusnya kalau dari segi intelijen kan mereka tahu kayaknya kalau ada kekuatan baru yang saat itu boleh dalam tanda kutip dibilang perang saudara sama ini mereka dari sekian orang nggak melihat seperti itu. Baik, kemenangan perang Badar Pak, informasinya sampai ke Santero Pak, termasuk sampai ke Persia, termasuk sampai ke Romawi Pak, begitu. Makanya kan Nabi ketika perang Badar dapat hadiah Pak, termasuk sampai ke Cina. Kalau Bapak main ke beberapa pameran ya terkait peninggalan Rasulullah SAW, di situ banyak minum airnya Nabi, kerambah atau kerambah Pak. Ya. Ya, itu hadiah dari siapa tuh Pak? Dari orang Cina, Tiongkok. Kemudian minum apa itu kendi, minumnya Rasul, kemudian dihadiahkan kepada siapa? Kepada Fatimah tuh Pak. Itu kan dari keramik bagus betul tuh. Ya, ada ukiran-ukirannya tuh ya. Subhanallah. Itu dari mana? Dari Tiongkok. Kapan tuh Nabi dapat Pak? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, pasca perang Badar. Katanya luar biasa umat Islam. Gitu tuh. Makanya setelah perang Badar, itu Nabi mengutus siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemana Pak? Ke Cina, ke Guangzhou. Wallahu a'lam, makamnya di sana atau tidak. Tapi yang jelas Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina 100% benar. Sahih Bukhari masalahnya. Ya. Ternyata sampai di Cina wabah. Begitu tuh. Kemudian setelah kondisi normal beliau pulang. Nanti pada masa Utsman bin Affan jadi khalifah, beliau datang lagi kemana Pak? Ke Cina. Nah, apakah beliau wafat di sana? Wallahu a'lam. Kasus yang berbeda, beliau ke sana benar, tapi beliau wafat di sana, wallahu a'lam. Tapi kata guru saya, makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina benar. Itu tuh ya. Jadi berkah juga tuh Cina, jadi negara hebat. Ada makam sahabat. Gitu tuh ya. Nah, jadi perang Badar itu mercusuarnya Pak, nama baiknya, kemudian prestasinya itu sampai kemana-mana, sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Maka banyak yang melakukan kerjasama, ya itu tuh ya, gitu. Nah termasuk nanti masuk Islamnya adiknya Khabbab bin Malik, yang ngetes Nabi dengan duduk di mana itu kursi emas. Kemudian Nabi disuruh membelah bulan, kemudian ngantongi matahari, Pak. Nanti adiknya Khabbab bin Malik masuk Islam. Kalau anaknya dari dulu sudah masuk Islam, yang lumpuh, yang buta itu. Apa ciri bakal Nabi? Kau pulang ke rumahmu, putrimu itu sudah bagian dari umatku. Kenapa? Ketika bapaknya ke Mekah, Pak, anaknya bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Lalu didoakan oleh Rasul Pak agar disembuhkan matanya dan bisa jalan. Datang ke sana dijemput oleh anaknya, ayah, kamu bisa jalan? Bagaimana bisa? Aku bermimpi dengan Nabi akhir zaman, namanya Muhammad.
yang mendoakan aku kesembuhan. Belum dapat hidayah itu Khabbab bin Malik. Nanti anaknya, adiknya Khabbab bin Malik masuk Islam pasca perang Badar. Gitu tuh ya. Dan dia ahli perang, Pak. Ya, dan dia ahli perang. Gitu tuh, sampai ya ke Romawi, ke Persia. Begitu, sehingga banyak melakukan kolaborasi, kerjasama internasional, bahkan sampai ke Tiongkok, Pak. Tapi wallahu alam apakah Iran dengan Arab Saudi sekarang kedua pimpinannya sedang ke Tiongkok dalam rangka motivasi perang Badar? Wallahu alam kan itu, Pak. Gitu ya, cukup Pak ya. Insyaallah, mohon maaf lahir dan batin. Jadi saya visa sudah keluar, tiket belum keluar. Saya nggak tahu apakah berangkat tanggal 13 atau 15 ke Abu Dhabi. Tapi yang jelas, kalaupun berangkat tanggal 15 Sabtu, kayaknya nggak pengajian juga. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keberkahan. Insya Allah bisa bertemu setelah Idul Adha ya Pak Fauzi. Setelah Syawal Pak ya, setelah Syawal Insya Allah kita akan ketemu lagi melanjutkan kajian yang topiknya sesuai dengan urutan-urutan. Gitu tuh Pak ya. Berharap rekaman ini ditulis sama Bang Sandi itu sudah jadi beberapa halaman jadi buku. Kita edit mungkin ya. Subhanallah. Kemudian nanti kita lengkapi dengan foto-foto. Bagaimana cara mendapatkan fotonya? Berarti harus ada tempat yang kita foto. Bagaimana caranya? Harus ke sana motonya, Pak. Jangan motonya di Google, Pak. Motonya jangan di Google, subhanallah. Gitu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan rezeki agar kita bisa melakukan umroh sirah nabawiyah. Subhanallah. Amin, amin. Ini saya ingat nih dulu keinginan almarhum Pak Zulfan ya. Subhanallah. Ya. Tapi sebagian kemarin sudah tempat-tempatnya itu. Ya, namun belum seluruhnya. Kita belum ke Badar. Karena di sana ada sumurnya, Pak. Ya. Ke Uhud paling Bapak jabar rumat doang, nggak pernah naik ke belakang, Pak ya. Itu tuh di mana Nabi bersembunyi itu, Pak. Yang jelas sekarang tempat Nabi bersembunyi sudah jadi apa itu? Masjid. Jadi masjid itu tempat bersembunyi, Pak. Itu tuh ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. 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 Allahumma rzuqna fawzan azima. Ya Allah, menangkan kami kemenangan yang besar seperti Engkau memberikan kemenangan kepada Rasul dan para sahabat dengan perang Badar. Berikan kami kemenangan, menang dalam iman, menang dalam tauhid, menang dalam rezeki, menang dalam mengendalikan hawa nafsu, menang dalam Al-Quran, menang dalam puasa, ya Allah, menang dalam berkeluarga. Jangan jadikan kami orang yang kalah dalam menahan hawa nafsu, kalah dalam membaca Al-Quran, kalah dalam beribadah, kalah dalam puasa. Jadikan kami orang yang menang. Allahumma ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Hari Ahad malam Senin di majelis Kiai saya di Empang Batu Jaya mau ada penggalangan solidaritas bantu Palestina, bantu Aqsa, Pak. Karena sekarang kondisinya mencekam. Ini siklus Ramadan begitu. Khawatir mereka Yahudi sekarang memang melakukan apa-apa? Filterisasi, ethnic cleansing.
Ya, karena di-announce oleh Menteri Luar Negerinya, kalau bisa orang Palestina kita habisin aja semua. Caranya bagaimana, Pak? Diobrak-abrik Masjid Aqsa-nya, maka akan menimbulkan apa itu? Heroisme itu, Pak. Mereka nggak akan terima. Mereka akan kumpul di mana? Di Aqsa. Dihabisi semua. Di satu sisi kita mesti membela Masjidil Aqsa, tapi di sisi lain ini sebuah strategi Yahudi. Karena yang paling susah itu ketika mereka berkumpul di satu. Karena kan mereka sudah memprediksi, Pak, berapa jumlah ya Hamas dan Jihad Islami. Kan begitu kan? Gampang aja. Jadi agar-agar yang di luar-luar itu apa tuh, Pak? Yang di keluar kelihatan. Strateginya begitu tuh, Pak. Ya, makanya salah satu hikmah kata Imam Syafi'i, kenapa Nabi ketika minta bersatu, Pak, nggak dikabul sama Allah. Karena umat Islam di akhir zaman lemah. Dalam kondisi kita minoritas, lalu kita berkumpul, maka apa, Pak? Mengalahkannya mudah. Paham nggak, Pak? Itu salah satu hikmahnya. Jadi lebih baik kita bertebaran satu kondisi, kuat posisi kita, cari kekuatan mereka di mana. Setelah itu baru kita bersatu. Paham nggak, Pak? Gitu tuh ya. Allah, yang mau datang. Ya, solidaritas. Kita akan baca salawat, kita akan baca doa, begitu. Yang ada waktu, yang ada kesempatan. Plus yang ada rizki. Gitu tuh ya. Kalaupun nggak bisa datang, ya mau kirim rizkinya ke Palestina, bagus. Atau Ustadz saya kirim doa aja juga boleh. Ntar doanya saya titipkan ke siapa gitu ya. Gitu tuh ya, subhanallah. Bapak sodako di bulan puasa itu pahalanya berkali-kali lipat. Bapak sodako untuk Palestina lebih berkali lipat, Pak. Karena yang bisa memadamkan murkanya Allah cuma 4. 1, iktikaf. Yang kedua sodako yang ikhlas. Yang ketiga zikir. Yang keempat nih, Pak, apa dia, Pak? Darah syuhadanya orang-orang Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa. Itu yang bisa meredam murkanya. Negara mana dengan produksi syuhada paling banyak tiap hari, Pak? Palestina. Mungkin Allah, kita sedekah ikhlas enggak. Itikaf on off. Ya, hari genap nggak datang kita karena Jibril nggak dapat SPJ dari Allah, katanya begitu. Ya, on off tuh, Pak, subhanallah. Maka harapan kita cuma terakhir perjuangan orang-orang Palestina. Kalau enggak udah kiamat, Pak. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi Allah ini pewarisnya hanya orang-orang soleh. Bapak ngerti, Pak, apa kata Dr. Yusuf Qaradawi? Al-Falestiniyun. Ngeri betul. Kita nggak termasuk tuh, Pak. Itu tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa iyyakum.